sama mengerti ilmu itu. Jadi sama-sama memahami. Jadi secara khusus saja penyampaian ilmu tanda kiamat itu, tidak secara umum, tidak kepada orang-orang awam. Yamna'un yamna'un yahum yamna'un. Wa yu'akidun dia akan hada ini hadis ahrajo yang meriwayatkannya Al-Bukhari, Imam Bukhari. Anna Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu saala bertanya Hudzaifah radhiyallahu kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anil fitnah, mengenai fitnah alladzi tamuju yang bergelombang, yang yang berombak, kamu bahri seperti gelombang lautan, ombak lautan, bahri kan. Ya Allah. Pakola maka berkata, Menjawab Abu Hudzaifah ki. berkata Hudzaifah menjawab ki. Ya Hudzaifah Abu Hudzaifah. Ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, la ba'sa tidak apa alaikat semin hadainya. Fa inna sungguhnya bainaka di antara engkau, wa bainaha di antara fitnah itu, baban ada pintu, mughlaqan yang Tertutup. Ada di antara engkau umat dan baban itu. Fakola ayaftahu aw yaksiru. Kata saya Umar, apakah akan dibuka atau yuftahu akan dibuka atau yuksal atau akan dipecah pintu itu, pintu yang menutup dinding antara Sayyidina Umar dengan fitnah itu. Kata kola la bal yuksir, tidak akan tetapi dipecah, akan dipecah. Ini maksudnya bangsa Umar akan dibunuh. Maknanya sebab beliau sebagai fitnahnya, sebagai pintu yang menghalangi terjadinya fitnah itu. Sebab Sayyidina Umar ini punya kelebihan karomah, setan tidak berani mendekat beliau, termasuk ditakuti. Sedangkan fitnah itu tidak berani. Ketika ada Sayyidina Umar, masih fitnah belum bisa menyentuh kaum muslimin. Ya Allah. Kalau ada tidak bisa. Ketika saya Umar dibunuh, maka kemudian di situ mulai terjadi perpecahan kaum muslimin. Jadi setelah kematian Sayyidina Umar, maka kaum muslimin mulai bisa dipecah. Kelompok kaum muslimin mudah dipecah, mulai dipecah. Hanya terjadi kan situ menimbulkan pembunuhan Sayyidina Utsman. Pembunuhan Sayyidina Utsman ini yang membunuh kaum muslimin juga, yang memberontak, yang membunuh. Bahkan ketika membaca Al-Quran, Sayyidina Utsman ketika membaca Al-Quran, mereka dibunuh. Yang bunuh orang yang Islam, orang-orang Islam sendiri. Ya Allah. Dalam keadaan membaca Al-Quran, Sayyidina Utsman dalam keadaan puasa dan baca Quran itu. Di situ sebab Sayyidina Umar sebagai dinding yang menghalangi antara fitnah dengan kaum muslim itu. Sayyidina Umar itu yang menjadi pintunya, pintu penghalang. Ketika fitnah itu bisa masuk. Ketika Sayyidina Umar itu sudah dibunuh, kemudian fitnah itu mulai memasuki kaum muslimin. Mulai masuk kaum muslimin, fitnah memecah belah. Anunya. Dari ahra ayu mereka dari situ ahra ayunya sulit untuk ditutup lagi. Kalau sudah dipecah pintu itu tak bisa mungkin ditutup lagi. Iya, kalau pintu juga dirusak ya, kalau dipecah. Karena lagi diikutkan itu juga mahal. Ruya diriwayatkan an Humaid bin Hilal berkata, Ata Umar mendatangi datang kepada Umar bin Khattab, datang kepada Umar bin Khattab bila yang seseorang Yusali yang sholat hanya tersebut karena maka dia memanggil duduk untuk sholat, jadi Rasul memang untuk suruh berwuduk sama untuk sholat atasnya. Wa indahu dan sisinya Hudzaifah tu Sayyidina Hudzaifah famazzakahu, maka kemudian memazzakahu Sayyidina Hudzaifah itu merobek-robek kode ai mazzakau bi asabi, mungkin kode semacam kode ya Allah yusalli, agar supaya tidak sholat dengannya. Si nomor jangan sholat orang dengan orang itu kan. Nah itu di situ Sayyidina Hudzaifah Abu Hudzaifah
yusalli tiap salat dengannya. Memazzakan sedih dengan kebaikan yang sangat. Maka Umar, maka Sayyidina Umar kata, salat kalian ala sahibkan dengan kalian. Min gadi ayuh biar tanpa dengan memberitakan. Sayyidina Umar ini tak mau salat. Maka suruh salat. Ini maksudnya jenazah, ada jenazah. Sayyidina Umar untuk sujud imam. Sayyidina Umar tak mau. Abu Hudzaifah memberikan kode. Sayyidina Umar jangan menyolatinya. Kenapa? Ya mungkin termasuk orang munafik dia. Ya Allah. Sebab Abu Hudzaifah sebenarnya ini aminusir Rasulullah, semacam intelijennya Rasulullah. Jadi beliau tahu siapa saja yang menjadi munafik, nama-namanya apa. Jadi semacam intelijen. Jadi yang dikasih tahu Abu Hudzaifah bin Yaman saja sama Rasulullah. Aminusir Rasulullah. Kepercayaan rahasianya Rasulullah, ya, siapa nama-namanya rahasianya Rasulullah, orang yang nggak dikasih tahu sih adalah Abu Hudzaifah bin Yaman sebagai kepercayaan ini. Maka Sayyidina Umar kalau ada Hudzaifah tak mau sholat itu, Sayyidina Umar tak sholat juga. Kalau ada orang misalnya orang itu tak mau disolat, Sayyidina Hudzaifah, Sayyidina Umar sebagai khalifah tak mau mensolati juga, tak mau ikut juga mensolatinya, tak mau ikut dia karena itu mungkin dia termasuk munafik. Tak mau salah. Mungkin ilmu ilmu tanda kiamat. Jadi ilmu tanda kiamat ya. Bukan ilmu yang tertulis di kitab saja. Jadi ilmu semacam ilmu tingkah. Jadi dalam cara memandangnya. Jadi Fikih tahawulat. mungkin berubah. Jadi lewat tingkah laku, sikap tingkah laku ilmu tanda kiamat itu. Bukan di makanya ilmu itu termasuk ilmu mutagayyirat, ilmu yang berubah-ubah, tidak baku, jadi tak baku, tidak ada hal-hal yang baku, statis ilmu tanda kiamat itu. Jadi itu dikatakan ketika Abu Hudzaifah tidak mau mensolati orang itu, mesti Umar sebagai khalifah tidak mau mensolatinya karena tahu orang itu orang munafik. Di situ dikatakan di situ di antara ilmu karena Abu Hudzaifah ini menguasai ilmu tanda kiamat, ilmu tanda kiamat yang diakan Rasulullah. Ada ilmu anunya. Terus dia juga tanpa memberitahunya. Kenapa? Rasulullah Muhammad tak ngasih tahu karena takut fitnah. Maka Umar, kemudian Umar berkata kepada Sayyidina Umar berkata, ya Hudzaifah wa Hudzaifah, aminhum ana, apakah di antara mereka termasuk saya? La, tidak. Di antara aminhum ana apakah saya? Qala la. Faqala wa fi umali ahadun minhum. Di dalam umali catatanku ahadun, seseorang minhum di antara mereka. Ada seorang minhum di antara mereka. Maka rajulun wahid, orang yang satu. Karena adalah dia. Rajul, orang itu, maksudnya itu. Karena adalah alih atas hatta naza, sehingga dia naza mencabutnya min ghairi ayyubilahu, tanpa memberitahu. Tanpa kasih isyarat cuma isyarat saja. Jadi sahabat mereka menggunakan kode-kode isyarat waktu itu karena menjaga takut terjadi fitnah situ anunya alasannya. Jadi alasannya ulama mereka upina gini. Kemudian yang kedua annal ulama al ummat al-asbati as-sabiqin, ulama umat terdahulu, umat Islam terdahulu yang kokoh, radhiyallahu qad naqalu, sungguh telah menukilkan lana untuk kita hadal ilmu ini ka maklumatin mutafarriqan, seperti ilmu modern yang berpencar-pencar, ilmunya terpencar-pencar, tidak tersusun rapi. Ilmu tanda kiamat itu ada, namun belum dirapikan, belum tersusun rapi. Ka maklumatin mutafarriqan, seperti ilmu yang terpencar-pencar, tidak teristilahkan, tidak tersusun rapi. Dawana dalam penyusunannya fi mu'allafatihim, di dalam karangan mereka. Fabata kebata dari bidalika itu tasawul khidmat, sebagai gambar untuk menyembunyikan ilmu. Kan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bahkan mereka tidak menyembunyikan ilmu, namun mereka menyebarkannya tidak tersusun rapi, artinya secara isyarat apa, artinya modelan. Walakin ada
Atadwinuhum akan tetapi tadwinuhum penyusunan ini mereka ini banjau min hadisati ruknil rabi dari kebaruan rukun yang keempat ini. Min ruknil rabi kumabwa. Ada pertanyaan? Paham? Hadisati ruknil rabi. Lama sebatas sabikuna minhum qad nafaru hadzal ilma itu fadikan banuhum fi mu'allafatihim wa batada bidzalika suwiru kitman walakin kana tadwinuhum ba'idan an haythiyati rukni rabi. Takwinahum penyusunan mereka itu jauh dari kebaruan ilmu rukun yang keempat ini. Jadi yang beliau Abu Bakar yang menciptakan membentuk istilahnya kemudian nama-namanya. Kemudian sesuatu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil likulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي